Memang perlu kami sampaikan bahwa Tulungagung ini adalah merupakan wilayah pesisir, merupakan bagian selatan yang punya potensi laut yang cukup luas, di mana selama ini kami juga bersama dengan Dinas DKP kegiatan untuk pembenahan PPI Popo, dan sekarang ini kami juga akan menggarap wilayah pantai sini, di mana adalah yang kita untuk pengembangan wisata. Memang program yang kita utamakan saat sekarang ini adalah wisata, merupakan khususnya adalah pantai. Wilayah Kabupaten Tulungagung ini adalah bahwa lokasi kita itu paling strategis karena merupakan segitiga emas, baik dari Blitar maupun dari Trenggalek, khususnya yang punya laut. Sehingga yang di Trenggalek hasil apapun dari selatan, dari Pacitan sebagian besar 80% pasti harus lewat Tulungagung. Dari Blitar juga demikian, daripada ke Malang lebih baik ke Tulungagung karena juga sarana prasarana perhubungan lebih dekat dengan Surabaya. Pengusaha eksportir otomatis nanti justru Tulungagung itu paling besar. Jadi 95% ikan yang diekspor dari Bali itu dari Tulungagung. Kalau kita hanya mengandalkan nelayan, khususnya daerah selatan, Bapak, itu bekerja itu hanya maksimal 1 tahun. Itu tidak ada maksimal, Pak, ya, tidak ada 5 bulan. Yang 7 bulan itu nganggur, kalau boleh saya maklum. Karena apa? Angin lah, angin daerah selatan itu. Yang kedua, sarana prasarana khususnya di Tulungagung masih belum seperti yang diharapkan. Jadi kapal besar belum ada. Yang ketiga, sumber daya manusia. Ini sering kita sampaikan bahwa daerah selatan ini adalah jumlahnya ikan banyak, tapi yang mencari belum terlalu banyak karena sarana dan prasarana. Perlu kami sampaikan bahwa pendapatan kita sebesar 2,2 triliun, Bapak, dari Jakarta. Mungkin butuh informasi itu 11%-nya adalah berasal dari PAD atau 213 miliar itu dari PAD. Kemudian berkaitan dengan kemaritiman ini, bahwa berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, itu memang di sana diperbolehkan memungut retribusi yang bersumber dari kelautan dan perikanan. Dari Bapak Haji Prapto, Dinas Kelautan Perikanan, ini PAD-nya 1 tahun untuk 2015 ini 122.550 miliar juta. Itu kalau kita hitung dari PAD itu 0,5%. Di saat pendapatan dari para pelaut itu naik, maka retribusi juga akan naik. Karena retribusinya di sana terus retribusi tempat pelelangan ikan, ya Pak. Dan juga di sana akan didirikan SPBU khusus untuk apa? Para nelayan, dan itu juga ada PAD-nya karena tanahnya yang digunakan adalah tanah pemerintah daerah. Sebenarnya potensi kelautan kita ini sangat luar biasa dibanding dengan daerah-daerah lain, misalnya Kediri yang tidak punya laut, kemudian juga Nganjuk, kemudian juga Kertosono yang tidak punya laut, tapi kita punya laut yang begitu terhampar luas dan indah sekali. Satu persoalan yang mendasar, ini saya mengambil sampel Popo saja. Yang utama yang kita rasakan adalah pada pencemaran. Nah, di sana itu kalau kita mau mengembangkan pariwisatanya, kita sudah
mau promosi sebagainya, tetapi bau yang ada di sana itu sungguh luar biasa, yang memang sampai saat ini belum terpecahkan itu. Terus yang kedua, mengenai kepemilikan lahan Popoh ini juga masih milik, sebagian adalah milik perusahaan Reco Pentung kalau tidak salah itu. Jadi untuk mengembangkan itu pun juga perlu nego dan sebagainya ini. Ketika kita panen ikan itu sudah banyak sekali, itu kita kesulitan untuk pengelolaannya. Seperti dikatakan oleh Pak Haji Prapto bahwa kita masih sebatas pada pengasapan. Nah, ini memang dikerjakan oleh ibu-ibu yang ada di wilayah Bandung. Nah, harapan kami ke depan ini nanti untuk meningkatkan produktivitas atau ekonomi pemberdayaan masyarakat di situ tidak hanya pada sebatas pengasapan saja. Bagaimana ikan yang berlimpah ini bisa menjadi produk yang nilai gunanya itu lebih tinggi. Terus kemudian kalau kita berbicara mengenai sini ya, beberapa bulan yang lalu kami dari Komisi B bersama dengan Pak Haji Prapto juga pernah datang ke sana. Memang pemerintah pada saat ini arah kebijakannya untuk pengembangan pantai sini. Nah, cuma satu permasalahan yang harus kita pecahkan bersama, kalau di sana nanti dibangun dermaga ya Pak Haji ya, itu kalau tidak ada pemecah ombaknya juga repot, karena ombak di sana itu terlalu besar. Nah, ini juga perlu dana yang sekiranya juga perlu dukungan yang sangat serius, ini dana untuk pembangunan pemecah ombak di sana.